Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Cus. Aduh. Kakek itu terhuyung-huyung ke belakang dan dari pangkal lengannya keluar darah. Baju kulit harimau beserta kulit dan daging pangkal lengan itu terkuak oleh jari tangan Lulu. Toanio, tidak kusangka ilmu kepandaianmu hebat bukan main. Akan tetapi aku belum kalah. Hadapi rantingku ini. Setelah berkata demikian, dengan gerakan gesit sekali kakek yang sudah terluka itu menyambar rantingnya lalu menerjang maju. Cuit. Tar. Senjata yang hanya merupakan ranting kayu itu ternyata lemah sekali seperti ujung pecut yang dapat meledak-ledak dan mengancam kepala Lulu dari 4 penjuru. Kalau saja Lulu tahu bahwa sekali terkena ujung ranting itu dia akan menderita luka berbisa yang berbahaya, tentu dia akan menjadi gugup dan mendatangkan bahaya. Untung dia tidak tahu sehingga dia dapat bersikap tenang, mengelak ke sana-sini sambil berusaha merampas ranting. Akan tetapi tiba-tiba ranting itu menjadi kaku seperti baja dan langsung dipergunakan untuk menusuk perutnya. Lulu mengelak dengan loncatan ke kiri, dan ranting itu sudah meledak lagi berubah lemas menyambarnya seperti lecutan cambuk. Diserang secara aneh oleh senjata yang dapat lemas dan berubah kaku ini, Lulu menjadi sibuk sekali. Untung bahwa dia pernah digembleng oleh Maya dalam hal ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sehingga kini tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar senjata istimewa lawan itu. Para penghuni pulau neraka yang tadinya memandang rendah kepada Lulu, kini menjadi bengong dan terbelalak kagum. Biarpun wanita itu terdesak, namun jelas tampak oleh mereka betapa wanita itu memiliki ilmu kepandaian yang hebat sekali dan lebih tinggi tingkatnya daripada kakek yang menjadi ketua mereka. Payah juga Lulu menghindarkan diri dari desakan kakek itu. Ia menjadi penasaran dan marah karena sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Tubuhnya terus dikejar ujung ranting yang menghalangi dia melakukan serangan. Sayang dia tidak mempunyai senjata. Tiba-tiba ia teringat. Di dalam peti kuning terdapat sebuah senjata kipas peninggalan suling emas. Dan dia pun sudah mempelajari ilmu silat Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan, dari sebuah di antara kitab-kitab dan sudah pula berlatih mainkan kipas itu. Teringat akan ini, dia berseru. Tahan senjata. Kakek itu berhenti, napasnya empas-empis. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, namun belum pernah ujung rantingnya menyentuh tubuh lawan. Karena dia menyerang terus-menerus dan belum pernah ia melakukan pertandingan selama itu, napasnya memburu dan hampir putus, mukanya sebentar merah sebentar pucat, membuat muka yang berwarna kuning itu sebentar tua sebentar muda warnanya. Apakah engkau menyerah kalah? Kakek itu menegur. Lulu meloncat mendekati petinya, membuka dan mengambil kipas, lalu berdiri lagi menghadapi lawannya. Belum ada setitik darahku keluar, bagaimana aku menyerah kalah? Tidak. Engkaulah yang sebaiknya menyerah dan menjadi pembantuku, karena kalau aku menggunakan senjataku ini, engkau pasti akan kalah. Senjata. Kipas. Kakek itu mengerti kipas dari dongeng nenek moyang dan sebagian besar penghuni di pulau itu belum pernah melihat kipas selamanya, juga mendengar pun belum, maka mereka memandang terheran-heran. Benar, inilah senjataku saat ini. Toanio, engkau lihai, akan tetapi jangan main-main. Menurut dongeng nenek moyang, kipas hanyalah dipergunakan oleh para siucai, mahasiswa, dan wanita cantik untuk menyilirkan badan dan menuliskan sajak serta gambar. Bagaimana kini akan kau pergunakan sebagai senjata? Lopek, engkau lupa bahwa engkau sendiri mempergunakan senjata yang tidak semestinya, hanya sebatang ranting. Karena itu tentu engkau mengerti bahwa makin sederhana senjatanya, makin berbahaya. Awaslah terhadap kipas pusakaku ini. Ingat, Kuan Impo Usat dengan kipasnya sanggup menundukkan 1001 macam siluman. Kakek itu melotot marah dan sambil mengeluarkan suara melengking-lengking dia menerjang maju. Jantung Lulu tergetar hebat oleh suara lengkingan itu, maka tahulah dia bahwa kakek itu mempergunakan kaikang untuk mempengaruhinya. Hanya orang yang sudah tinggi ilmunya saja yang mampu mengeluarkan suara seperti itu, suara yang dimiliki binatang-binatang besar tanpa latihan. Seperti yang dimiliki singa atau harimau sehingga sekali menggereng, jantung calon korbannya tergetar dan kakinya lemas tak mampu lari lagi. Lulu juga mengeluarkan suara teriakan melengking yang tinggi mengatasi suara kakek itu dan dia cepat menggerakkan kipasnya ketika ranting itu menerjangnya.
Dan ternyatalah bahwa senjata kipas ini amat tepat untuk menghadapi senjata ranting yang kadang-kadang menjadi pecut, kadang-kadang menjadi tombak baja itu. Dengan ilmu sakti Lohaisan Hoat, kipasnya dapat dikembangkan dan dikebutkan menghalau ujung ranting, kemudian disusul dengan totokan-totokan menggunakan ujung gagang kipas. Kakek yang sudah hampir kehabisan napas itu menjadi makin repot. Kini dialah yang terdesak karena rantingnya kalau dibuat lemas, selalu terdorong angin kebutan kipas sehingga gerakannya kacau bahkan tak dapat ia kuasai lagi. Sedangkan kalau dibikin kaku, tangkisan gagang kipas membuat kedua telapak tangannya panas dan perih. Dengan gerengan marah kakek itu menusukkan rantingnya yang menjadi kaku. Lulu sudah mendengar anaknya menangis lagi, agaknya sadar dari tidurnya, maka dia ingin mempercepat kemenangannya. Melihat ujung ranting datang, dia cepat menggerakkan kipasnya dengan kedua gagang menggunting dengan jurus ilmu kipas yang disebut Siang Into Ansan, sepasang awan memotong gunung. Ujung ranting itu terjepit dan tidak dapat dicabut kembali. Kakek itu terkejut, menggereng dan hanya menggunakan tangan kiri memegang ranting sedangkan tangan kanannya melayang ke depan dibarengi langkah kakinya, langsung mengirim pukulan ke arah dada Lulu. Pukulan yang mantap sekali karena kakek itu mengerahkan sinkangnya. Hem! Lulu mendengus, tangan kirinya didorongkan ke depan, telapak tangannya menerima kepalan lawan sambil mengerahkan sinkang yang dilatih di Pulau Es dan yang ini telah mencapai tingkat tinggi. Des! Kepalan tangan kakek itu menempel di telapak tangan Lulu. Lulu mengerahkan napas memperkuat imkang. Tiba-tiba kakek itu menggigil tubuhnya, menarik tangannya, terhuyung ke belakang dan, wah, dia muntah darah dan roboh terguling dalam keadaan pingsan. Keadaan menjadi sunyi sekali. Tak seorang pun bergerak, hanya memandang penuh takjub seolah-olah belum dapat percaya bahwa pemimpin mereka dikalahkan wanita muda itu. Yang terdengar hanya tangis Kang In. Lulu berdiri tegak. Kipas terkembang di depan dada, tangan kiri terbuka jarinya di atas kepala, sikapnya gagah dan menyeramkan. Masih adakah yang tidak mau menerima aku menjadi ketua Pulau Neraka? Suaranya dikeluarkan dengan pengerahan hikang sehingga menggetarkan jantung semua orang. Para penghuni Pulau Neraka itu tidak ada yang bergerak, semua memandang kepada 5 orang kakek bermuka kuning yang menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi 5 orang kakek ini juga tidak bergerak melainkan memandang kepada yang roboh pingsan. Perlahan-lahan kakek tua itu siuman, membuka mata, bangkit duduk dan memandang kepada Lulu, kemudian ia berlutut dan berkata, "Mulai saat ini, Toanio adalah pemimpin kami." Mendengar ini, 5 orang kakek muka kuning lalu menjatuhkan diri berlutut diikuti semua penghuni Pulau Neraka dan terdengarlah seruan-seruan mereka. Toanio. Tucu. Lulu tersenyum. Baiklah, aku girang sekali bahwa kalian suka mengangkat aku menjadi ketua. Aku berjanji akan memimpin kalian dan menurunkan ilmu sehingga tidak saja kalian akan memperoleh kemajuan, juga akan menjadi penghuni Pulau Neraka yang akan menggemparkan dunia. Sekarang, lebih dulu aku minta makanan untuk aku dan anakku. Demikianlah, mulai saat itu Lulu menjadi ketua mereka. Dia menjalankan peraturan baru, menghapuskan pantangan keluar pulau, bahkan dia menyebarkan pembantu-pembantunya yang pandai untuk keluar pulau dan mencari bahan pakaian untuk mereka semua, mencari kebutuhan-kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia-manusia beradab. Dia menurunkan ilmu silat tinggi, akan tetapi ilmu-ilmu dari keempat kitab dia simpan sebagai kepandaian pribadinya. Bahkan dia melatih diri dan mempelajari ilmu keturunan penghuni Pulau Neraka sehingga dia melatih sinkang dengan minum racun-racun tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di pulau itu sehingga setelah mencapai tingkat tertinggi, dalam beberapa tahun saja wajahnya berwarna putih kapur. Juga dia mendidik Kang In dengan penuh kasih sayang sehingga bocah ini menjadi manja. Burung-burung Raja Wali juga ia taklukkan sehingga dapat dipergunakan untuk binatang tunggangannya. Kemajuan yang dicapai oleh Pulau Neraka amat hebat. Karena Lulu mengutus pasukan-pasukannya keluar pulau, sebentar saja mereka terlibat dengan orang-orang Kang Ou dan mulailah nama Pulau Neraka terkenal sebagai kekuatan yang menakutkan. Ketika putranya yang bertugas mengumpulkan akar dan daun obat untuk keperluan penghuni menolak bahaya dari keracunan datang melapor akan munculnya seorang anak perempuan murid majikan Pulau Es, Lulu cepat berangkat sendiri dan menangkap Kui Hong. Sudah lama ia berkeinginan mengunjungi Pulau Es, akan tetapi karena merasa belum cukup kuat, ia selalu menunda. Dari penyelidikan orang-orangnya, ia mendengar bahwa Sumahan telah menjadi majikan Pulau Es dan bahwa di sana terdapat banyak anak buahnya,
banyak pula terdapat wanita-wanita cantik yang gagah perkasa dan betapa Pulau Es seolah-olah merupakan sebuah kerajaan kecil. Mendengar ini, makin sakit rasa hati Lulu karena dia menganggap bahwa Han-Han, Sumahan, kejam dan lupa kepadanya. Bukankah sepantasnya kalau Sumahan mencari dan mengajak dia hidup bahagia di Pulau Es? Dialah yang berhak tinggal di Pulau Es, di samping Sumahan. Ketika ia memancing Sumahan sehingga pendekar super sakti itu datang berkunjung ke Pulau Neraka, mengalahkan semua orangnya, dia melihat betapa Sumahan masih selemah dahulu. Jelas bahwa pria itu mencintanya, akan tetapi pria itu tidak memperlihatkan kejantanan, tidak memperlihatkan kekuasaannya untuk menundukkannya, bahkan seperti juga dulu, rela pergi dengan hati menderita. Herankah kita apabila Lulu menangis terisak-isak semalam itu dan di dalam hatinya berjanji untuk memusuhi Sumahan yang telah merampas hatinya, kemudian mengecewakan hatinya dan menghancurkan harapan serta kebahagiaannya. Apalagi ketika dia mendengar bahwa pria idaman hatinya itu telah dijodohkan dengan Nirahai, sucinya. Dia akan memusuhi Sumahan dan akan mencari Nirahai. Dia tidak takut sekarang terhadap sucinya yang lihai itu, bahkan dia pun tidak takut terhadap Sumahan yang belum sempat diujinya itu. Setelah dia mewarisi ilmu-ilmu dari suling emas, dia tidak takut terhadap siapapun juga. Rasa kemarahan yang bangkit karena cemburu ini akhirnya mengalahkan kesedihannya dan membuat majikan Pulau Neraka yang digambarkan seperti iblis itu dapat tidur pulas dengan bantal masih basah air mata. Siut. Biur. Lihat, Paman Pangeran, apa yang jatuh dari langit itu? Seorang gadis cilik yang berpakaian serba merah, berusia kurang lebih 9 tahun, berseru sambil menunjuk ke arah benda yang jatuh dari langit dan tampak mengapung di atas lautan. Manakah? Ah, kau benar. Benda apakah itu? Hi, Chiang Kun, suruh dekatkan perahu dan coba kau ambil benda itu, kata laki-laki berusia 30-an tahun yang berpakaian mewah dan berwajah tampan itu. Mereka berada di atas sebuah perahu yang mewah dan indah, dengan hiasan bendera sebagai tanda bahwa penumpangnya adalah seorang bangsawan. Memang demikianlah kenyataannya. Laki-laki tampan berpakaian mewah itu adalah seorang pangeran Mongol yang bernama Pangeran Zhenghan yang pada waktu itu sedang berpesiar di lautan utara di atas perahunya, dikawal oleh pasukan Mongol yang menumpangi 3 buah perahu lain. Adapun gadis cilik berpakaian merah yang berwajah cantik jelita berusia 9 tahun itu adalah keponakannya yang bernama Milana. Atas perintah kepala pengawal, seorang kakek yang memakai topi caping lebar seperti para pengawal lain yang berada di perahu besar, perahu yang ditumpangi pangeran itu didayung mendekati benda yang terapung di laut. Setelah agak dekat, Milana berseru. Sebuah keranjang. Dan ada orangnya di dalam. Agaknya dia sudah mati. Pangeran Zhenghan berseru melihat seorang anak laki-laki rebah meringkuk di keranjang tak bergerak-gerak seperti tak bernyawa lagi. Memang itulah keranjang berisi Bun Beng yang jatuh dari angkasa ketika keranjangnya dilepas oleh cengkeraman burung Raja Wali. Ketika keranjang meluncur dengan cepatnya, Bun Beng pingsan. Keranjang itu jatuh ke laut dan mengapung sehingga menyelamatkan nyawa Bun Beng. Namun kalau saja ada kebetulan kedua, yang pertama jatuhnya keranjang ke laut, yaitu kalau tidak kebetulan lagi dia jatuh tidak di dekat perahu itu, tentu keranjangnya sebentar lagi akan tenggelam dan dia tidak akan tertolong. Kepala pengawal segera menggerakkan tangan kanannya dan tampaklah sehelai tali meluncur seperti seekor ular panjang, menuju ke arah keranjang. Dengan tepat sekali ujung tali itu membelit keranjang pada saat Bun Beng siuman dari pingsannya. Anak ini terkejut ketika membuka matanya melihat bahwa dia berada di tengah laut. Lebih lagi kagetnya ketika tiba-tiba keranjang yang didudukinya itu terangkat ke atas seperti ada yang menerbangkan. Celaka, pikirnya, agaknya dia telah disambar lagi oleh burung Raja Wali. Bruk! Keranjang yang diterbangkan oleh tali yang dilepas secara lihai oleh kepala pengawal Mongol itu terbanting ke atas papan dan tubuh Bun Beng terlempar keluar, bergulingan di atas papan. Ia merangkak bangun dengan kepala pening, bangkit berdiri terhuyung-huyung. Karena pandang matanya berkunang, dia cepat berlutut dan memegangi kepala dengan kedua tangan, menutupi mukanya dan memejamkan matanya. Sungguh ajaib. Anak, engkau siapakah dan mengapa bisa jatuh dari langit dalam sebuah keranjang? Suara yang terdengar asing dan kaku mempergunakan bahasa pedalaman ini membuat Bun Beng menurunkan kedua tangannya, mengangkat muka dan membuka mata memandang.
Dilihatnya seorang laki-laki berpakaian indah berdiri di depannya, dan di samping laki-laki itu berdiri seorang anak perempuan yang cantik jelita berpakaian merah. Ia memandang ke sekeliling. Kiranya dia berada di atas sebuah perahu besar dan tak jauh dari situ kelihatan 3 buah perahu lain. Mengertilah dia bahwa keranjangnya jatuh ke laut dan bahwa dia telah ditolong oleh orang-orang ini. Maka perlahan dia bangkit berdiri, kemudian membungkuk dan menjawab. Namaku Gak Bun Beng. Tadinya aku digondol burung Raja Wali dan dilepaskan dari atas. Aku pingsan dan tidak tahu apa-apa, baru siuman ketika keranjang dinaikkan ke sini. Aku telah menerima budi pertolongan kalian, sudilah menerima ucapan terima kasihku. Sejenak semua orang yang berada di situ tertegun dan keadaan menjadi sunyi. Cerita anak ini terlalu aneh, apalagi melihat anak yang berwajah tampan, bersikap sederhana dan halus akan tetapi menggunakan bahasa yang sederhana pula, sama sekali tidak bersikap hormat kepada Pangeran Zheng Han. Para pengawal sudah mengerutkan alis hendak marah karena dianggapnya sikap anak ini kurang ajar dan tidak menghormat kepada junjungannya. Akan tetapi pangeran itu tersenyum dan mengangkat kedua lengan ke atas. Ajaib. Ajaib. Seolah-olah engkau dijatuhkan dari langit oleh para dewa untuk bertemu dengan aku. Gak Bun Beng, bagaimana engkau sampai bisa terbawa terbang dalam keranjang oleh seekor burung raksasa? Amat aneh ceritamu, suka dipercaya. Bun Beng berpikir. Memang pengalamannya amat aneh dan sukar dipercaya. Orang ini telah menyelamatkan nyawanya. Kalau dia menceritakan semua pengalamannya, semenjak terlempar ke air berpusing sampai hidup di antara kawanan kera kemudian bertemu dengan para pemuja Sun Gokong dan bertemu dengan murid pendekar siluman yang bertanding sambil menunggang Garuda melawan anak iblis dari Pulau Neraka, agaknya ceritanya akan lebih tidak dipercaya lagi. Dia tidak suka bercerita banyak tentang dirinya karena hal itu hanya akan menimbulkan kesulitan saja, maka ia lalu mengarang cerita yang lebih masuk akal. Saya sedang mencari rumput untuk makanan kuda dan di dalam hutan saya tertidur dalam keranjang ini. Tiba-tiba saya terkejut dan ternyata bahwa keranjang yang saya tiduri telah berada di angkasa, dicengkeram oleh seekor burung besar. Karena ketakutan, saya meronta-ronta dan akhirnya keranjang itu dilepaskan dan saya jatuh ke sini. Pangeran Zheng Han mengangguk-angguk, akan tetapi melihat pandang matanya yang penuh selidik dan kerutan alisnya, ternyata bahwa di dalam hatinya pangeran ini masih kurang percaya. Akan tetapi dia berkata, engkau tentu kaget dan lelah, juga lapar. Pakaianmu robek-robek. Chiang Kun, beri dia makan dan suruh istirahat di bagian belakang kapal. Bun Beng lalu mengikuti pengawal itu. Dia disuruh makan hidangan yang amat lengkap dan serba mahal. Kemudian dia diperbolehkan mengasuh. Karena memang merasa lelah sekali, tak lama kemudian Bun Beng tertidur di atas papan perahu di bagian belakang. Bun Beng terbangun oleh suara nyanyian merdu. Ia membuka mata dan menoleh. Kiranya yang sedang bernyanyi adalah anak perempuan berpakaian merah yang dilihatnya tadi. Anak itu berdiri di atas papan, di pinggir perahu, memandang ke angkasa yang biru indah, dan suaranya amat merdu ketika bernyanyi. Akan tetapi, bagi Bun Beng, yang amat mengherankan adalah nyanyian itu. Kata-kata dalam nyanyian itu bukanlah nyanyian kanak-kanak bahkan mengandung makna dalam seperti sajak dalam kitab-kitab kuno. Ia mendengarkan penuh perhatian tanpa menggerakkan tubuhnya yang masih terlentang. Betapa ajaib alam dunia, segala sesuatu bergerak sewajarnya menuju ke arah titik sempurna. Matahari memindahkan air samudra memenuhi segala kebutuhan di darat dibantu hembusan angin yang kuat setelah melaksanakan tugas mulia air kembali ke asalnya, semua itu digerakkan oleh cinta. Apa akan jadinya dengan alam semesta tanpa cinta? Bun Beng mengerutkan alisnya. Anak ini masih terlalu kecil untuk menyanyikan kata-kata seperti itu. Mungkin hanya seperti burung saja yang meniru kata-kata tanpa tahu artinya. Gak Bun Beng, engkau sudah sadar dari tadi, mengapa pura-pura masih tidur? Bun Beng terkejut dan bangkit duduk, matanya terbelalak. Bagaimana anak perempuan itu bisa tahu bahwa dia sudah terbangun? Padahal dia tidak mengeluarkan suara dan anak itu tidak pernah menengok, bahkan ketika menegurnya pun tidak membalikkan tubuh. Apa engkau mempunyai mata di belakang kepalamu? Bun Beng melompat berdiri dan bertanya. Anak perempuan itu kini membalikkan tubuhnya, memandang dengan sepasang mata yang mengingatkan Bun Beng akan sepasang mata burung Garuda tunggangan murid pendekar siluman.
Anak itu tersenyum dan Bun Beng terseret dalam senyum itu, tanpa disadari ia pun meringis tersenyum. Apa kau kira aku ini siluman yang mempunyai mata di belakang kepala? Kalau tidak mempunyai mata di belakang, bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku telah bangun dari tidur? Bunyi pernapasan orang tidur dan orang sadar jauh bedanya, dan biarpun sedikit, gerakan tubuhmu terdengar olehku. Bun Beng bengong. Wah, kiranya anak perempuan yang kelihatan lemah lembut dan pandai bernyanyi dengan suara merdu ini memiliki pendengaran yang tajam luar biasa. Ah, ini hanya menandakan bahwa anak ini telah berlatih sinkang. Teringatlah ia akan cara pengawal menaikkan keranjangnya. Tak salah lagi, tentu penumpang perahu ini merupakan orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi dan anak ini bukan anak sembarangan, dapat dibandingkan dengan murid pendekar siluman, atau anak laki-laki pulau neraka itu. Akan tetapi, karena dia sendiri pun sejak kecil telah digembleng orang-orang pandai, Bun Beng memandang rendah dan tidak memperlihatkan kekagumannya, bahkan pura-pura tidak tahu bahwa anak perempuan ini memiliki kepandaian. Nyanyianmu tadi sungguh ngawur. Karena tidak tahan melihat betapa sinar mata anak perempuan itu memandangnya seperti orang mentertawakan, Bun Beng lalu mengambil sikap menyerang dengan mencela untuk memancing perdebatan agar dia dapat dikenal sebagai seorang yang lebih pandai daripada anak itu. Bun Beng merasa kecelik kalau dia memancing kemarahan anak itu, karena anak itu sama sekali tidak marah, bahkan tersenyum manis sekali dan bertanya. Bagian manakah yang kau katakan ngawur? Semuanya. Maksudku, engkau bernyanyi seperti burung, tanpa mengerti artinya. Misalnya kalimat yang mengatakan bahwa semua itu digerakkan oleh cinta, aku tanggung engkau tidak mengerti apa artinya. Bocah sebesar engkau ini mana tahu tentang cinta? Mata itu bersinar lembut ketika menjawab. Gak Bun Beng, ketika aku diajar menyanyikan kata-kata itu, aku telah diberi penjelasan. Tentu saja aku tahu dan aku heran sekali kalau engkau tidak tahu arti cinta. Cinta adalah kasih sayang murni yang menguasai seluruh alam. Tanpa cinta atau kasih sayang ini, kehidupan akan tiada. Segala macam benda dan makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak, seluruhnya dapat hidup oleh kasih sayang ini. Cinta adalah sifat daripada Tuhan yang menguasai seluruh alam. Kembali Bun Beng menjadi bengong. Tidak salahkah pendengarannya? Ucapan seperti itu keluar dari mulut seorang anak perempuan yang masih ingusan. Ia penasaran dan menyerang lagi. Engkau hanya meniru-niru, belum tentu engkau mengerti betul tentang cinta. Kalau benar mengerti, coba kau beri penjelasan dan contoh-contoh. Kini anak itu memandang wajah Bun Beng dan kelihatan sinar mata membayangkan perasaan kasihan. Bun Beng, benarkah engkau tidak mengenal arti cinta itu? Ai, sungguh patut dikasihani. Sinar matahari yang memberi kehidupan itu adalah kuasa cinta. Air laut yang mengandung garam, yang menjadi awan dan hujan mengaliri segala yang membutuhkan air di darat, angin yang bertiup, hawa udara yang kita hisap, tanah yang kita injak dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah kuasa cinta. Darahmu yang mengalir di seluruh tubuhmu tanpa kau sengaja, pernapasanmu yang terus bekerja tanpa kau sadari dalam tidur pun, semua itu digerakkan oleh apa kalau tidak oleh kekuasaan yang penuh kasih sayang? Bibit bertunas menjadi pohon tanpa bergerak, tanah dan air menghidupkannya, angin dan hawa menyegarkannya, sampai berdaun dan berbunga. Bunga tanpa bergerak menciptakan buah, dan buah pun akan jatuh sendiri dan bersemi menjadi bibit, demikian seterusnya. Benda-benda itu tanpa bergerak telah teratur sendiri, bukankah itu bukti nyata betapa maha besarnya cinta kasih yang dimiliki Tuhan? Dan engkau masih bertanya akan bukti? Kini Bun Beng terbelalak memandang wajah yang semeringah kemerahan itu. Bukan main. Oh. Maafkan, kiranya engkau benar-benar hebat. Siapakah yang mengajarkan kepadamu akan semua pengetahuan itu? Ia berhenti sebentar lalu menengok ke arah bilik perahu besar. Tentu. Laki-laki yang berpakaian mewah tadi, ya. Akan tetapi anak perempuan itu menggeleng kepala. Bukan dia. Yang mengajarkan semua itu adalah ibuku sendiri. Banyak hal lain yang diajarkan ibu kepadaku, akan tetapi tentang cinta ini, ada sebuah nyanyian yang kudengar seringkali dinyanyikan ibu, yang aku tidak mengerti artinya. Kalau kutanyakan, ibu selalu menggeleng kepala tanpa menjawab. Dan kau tahu. Ibu selalu mengucurkan air matanya kalau menyanyikan itu. Bun Beng tertarik sekali. Anak ini mempunyai sikap yang amat menarik dan watak yang begitu halus. Tentu ibunya orang luar biasa pula.
benarkah? Bagaimana nyanyian itu? Sebetulnya tidak boleh aku beritahukan orang lain. Akan tetapi engkau seorang anak yang aneh, yang datang tiba-tiba saja dari langit, dikirim oleh Tuhan sendiri melalui kekuasaan cinta kasih-Nya. Mengapa begitu? Sudah kuceritakan bahwa aku diterkam. Burung Raja Wali yang menerbangkanmu ke atas, bukan? Engkau lupa. Kekuasaan apa yang membuat burung itu mampu terbang? Kemudian, kekuasaan apa yang membuat engkau kebetulan dijatuhkan di atas laut, dekat dengan perahu paman sehingga engkau tertolong? Tanpa kekuasaan cinta kasih itu, kita dapat berbuat apakah? Bun Beng terdesak. Baiklah. Baiklah, engkau benar. Akan tetapi, orang sepandai engkau masih tidak mengerti arti nyanyian yang dinyanyikan ibumu sambil menangis. Coba perdengarkan nyanyian itu, kalau engkau tidak mengerti artinya, tentu aku mengerti. Bun Beng membusungkan dadanya karena kini timbul kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia lebih pandai. Kalau gadis cilik yang aneh ini tidak tahu artinya kemudian dia bisa mengartikannya, berarti dia menang. Anak perempuan itu ragu-ragu sejenak, memandang wajah Bun Beng penuh selidik. Kemudian dia menghela napas dan berkata, "Sudah kukatakan bahwa engkau seorang anak luar biasa dan aku percaya kepadamu. Akan tetapi, berjanjilah bahwa engkau takkan menceritakan kepada siapapun juga tentang nyanyian ibu ini, karena kalau ibu mengetahui, tentu ibu akan menyesal sekali kepadaku." Engkau takut dimarahi? Tidak. Kalau ibuku memarahiku, hal itu biasa saja. Akan tetapi kalau sampai ibu menyesal dan berduka karena perbuatanku, hal ini amat menyedihkan hatiku. Keharuan meliputi hati Bun Beng. Kalau saja dia mempunyai ibu, dia akan mencontoh anak ini. Rasa takut dalam hati seorang anak melihat ibunya marah, bukanlah cinta kasih. Namun rasa sedih dalam hati seorang anak melihat ibunya berduka dan menyesal, barulah timbul dari cinta kasih yang murni. Dia menelan ludah. Engkau seorang anak yang baik sekali. Aku berjanji, aku bersumpah tidak akan menceritakan kepada lain orang. Anak perempuan itu tersenyum. Aku percaya kepadamu dan kepercayaanku tidak akan sia-sia. Nah, dengarlah nyanyian istimewa ibuku. Cinta kasih menguasai alam semesta suci murni dan penuh mesra namun mengapa? Hatiku merana. Jiwaku dahaga akan cinta. Haruskah aku menjadi ikan dalam air mati kehausan? Cinta. Cintaku. Mengapa engkau begitu tega? Bun Beng berdiri bengong dan 2 titik air mata turun membasahi pipinya ketika ia melihat betapa air mata bercucuran dari sepasang mata anak perempuan itu yang kini terisak-isak. Engkau menangis, tanyanya, suaranya serak. Anak perempuan itu menoleh, mengusap air matanya dan mengangguk. Aku teringat kepada ibu. Aku kasihan mengingat dia berduka dan aku sedih karena tidak mengerti mengapa dia menangis dan apa artinya nyanyiannya itu. Bun Beng mengerutkan alisnya, berpikir. Kemudian ia berkata, aku mengerti. Ibumu tentu mencinta seseorang? Tentu saja seorang pria. Maaf, tentu mencinta ayahmu. Di mana ayahmu? Anak perempuan itu bengong dan mengangguk-angguk. Agaknya engkau benar, Bun Beng. Terima kasih. Kalau aku menanyakan ayahku. Ibu selalu kelihatan berduka dan hanya mengatakan bahwa ayah pergi amat jauh, bahwa ayah adalah seorang pendekar besar. Akan tetapi ibu tidak pernah mau mengatakan di mana adanya ayah dan siapa namanya, hanya menyuruh aku bersabar karena kelak tentu akan bertemu dengan ayah. Nah, benar kalau begitu. Ibumu mencinta ayahmu, merindukan ayahmu yang lama pergi. Siapakah namamu? Namaku Milana. Bagus sekali. Apakah yang bagus? Namamu itu. Tentu engkau putri bangsawan, bukan? Milana menggeleng kepala. Ibu melarang aku menganggap diriku keturunan bangsawan, biarpun Paman Jenghan adalah seorang pangeran Mongol. Aku disuruh ikut di kerajaan Mongol untuk mempelajari ilmu. Ibu sendiri entah pergi kemana akan tetapi seringkali, sedikitnya sebulan sekali, ibu tentu datang menjengukku dan menurunkan pelajaran-pelajaran kepadaku. Kini, Paman Pangeran Jenghan berpesiar ke laut ini dan mengajakku, tidak kusangka akan bertemu dengan engkau, Bun Beng.
Ibumu tentu seorang yang hebat. Dan engkau di samping pandai bernyanyi dan mempelajari kesusastraan, tentu engkau belajar ilmu silat pula. Benar, keluarga istana Mongol penuh dengan orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi menurut Paman Pangeran, tidak ada yang melebihi ilmu kepandaian ibu yang amat tinggi. Hanya aku belum pernah menyaksikan sendiri kepandaian ibu, kecuali kalau dia datang dan pergi lagi dari kamarku dengan kecepatan seperti menghilang. Kadang-kadang aku bahkan menduga apakah ibu itu sebangsa dewi, bukan manusia biasa. Milana. Mereka terkejut dan menengok. Paman memanggilku. Anak perempuan itu berlari menuju ke bilik perahu besar, diikuti oleh Bun Beng. Mereka melihat kesibukan di perahu itu dan semua pengawal memegang senjata. Juga para pengawal di 3 buah perahu kecil siap dengan senjata mereka. Pangeran Jenghan menyongsong keponakannya. Lekas kau sembunyi di bilik kapal. Engkau juga, Bun Beng. Jangan sekali-kali keluar dari bilik kalau belum aman. Apakah yang terjadi, Paman? Milana bertanya. Kita akan diserang sekawanan bajak. Perahu-perahu mereka sudah tampak datang. Cepat sembunyi. Pangeran itu memegang lengan Milana dan ditariknya keponakan itu memasuki bilik kapal, diikuti oleh Bun Beng. Kemudian pintu bilik ditutup dan pangeran itu meloncat keluar. Mau apakah bajak-bajak laut itu? Di dalam bilik, Milana bertanya kepada Bun Beng. Namanya juga bajak, tentu mau membajak, merampas kapal atau membakarnya, dan membunuh kita. Mata yang bening itu terbelalak, muka yang manis itu menjadi agak pucat. Mengapa? Bukankah mereka itu juga manusia? Bun Beng tersenyum pahit. Pujianmu tentang cinta kasih itu akan hancur kalau jatuh ke tangan manusia, Milana. Tidak ada makhluk di dunia ini yang sejahat, sekejam, dan seganas manusia. Oh, akan tetapi, aku tidak pernah menyaksikan kekejaman manusia. Kalau begitu engkau belum berpengalaman, Milana. Berhati-hatilah kalau engkau berhadapan dengan sesama manusia dan simpan saja kepercayaanmu tentang cinta kasih itu di dalam hati. Tuhan memang bersifat maha kasih sayangnya melimpah, akan tetapi manusia hanya menghancurkan kasih sayang murni itu. Mengapa pamanmu menyembunyikan kita? Kalau memang ada serbuan bajak, aku lebih suka berada di luar dan membantu menghadapi mereka. 1000 kali lebih baik mati sebagai seekor harimau yang melakukan perlawanan mati-matian di luar sana daripada mati sebagai tikus-tikus terjepit di tempat ini. Aku tidak pernah bertempur. Kulihat kepandaianmu sudah baik, dan kau belum pernah bertempur? Milana menggeleng kepala. Aku tidak mau bertempur, tidak mau menggunakan ilmu silat yang kupelajari untuk melukai dan membunuh manusia lain. Dan kalau mereka menerjang ke sini dan membunuhmu? Lebih baik dibunuh daripada membunuh. Bun Beng membelalakan mata dan menggeleng-geleng kepalanya. Wah, bagaimana ini? Habis, untuk apa ibumu mengajar ilmu silat tinggi kepadamu? Kata ibu untuk menjaga diri dari mara bahaya. Nah, sekarang mara bahaya tiba. Mari kita pergunakan untuk menjaga diri. Tapi dengan membunuh bajak? Aku tidak mau. Mari kita keluar, Milana. Akulah yang akan menjaga dan melindungimu. Biarlah aku yang akan membunuh mereka kalau mereka berani mengganggu kita. Kau berani membunuh orang? Tentu saja kalau orang itu juga mau membunuhku. Membela diri, bukan? Bun Beng, pernahkah ada orang yang hendak membunuhmu? Bun Beng tertawa. Tak terhitung banyaknya. Engkau belum mengenal kekejaman manusia. Mari kita keluar. Dengar, sudah ada suara pertempuran. Dan memang pada saat itu sudah terdengar teriakan-teriakan di antara berdencingnya senjata-senjata yang beradu. Ketika kedua orang anak itu tiba di luar, Milana mengeluarkan jerit tertahan melihat betapa 4 buah perahu mereka telah dikurung dan tampak banyak sekali anak buah bajak menyerang. Pamannya dan para pengawal melakukan perlawanan dengan gigih dan karena kepandaian Pangeran Jenghan dan para pengawalnya memang tinggi, banyak anak buah bajak yang menyerbu itu roboh dan jatuh ke laut dalam keadaan terluka atau tewas. Akan tetapi, jumlah anak buah bajak itu banyak sekali dan mereka mulai menggunakan api untuk membakar 4 buah perahu itu.
Keadaan menjadi kacau balau dan para pengawal kewalahan karena selain menghadapi serbuan bajak yang amat banyak, juga mereka harus memadamkan api yang mulai membakar di sana-sini sambil merobohkan para bajak yang membakari perahu. Paman Pangeran. Milana menjerit melihat pamannya dikeroyok 6 orang bajak laut. Melihat seorang bajak laut dengan tombak di tangan lari menyerbu dari belakang pangeran itu, Bun Beng meloncat dan tanpa disadarinya dia menghantam dengan jurus dari ilmu silat yang dipelajari dari 3 buah kitab rahasia Sempo Chin Keng. Kebetulan sekali jurusnya ini adalah jurus pukulan yang menggunakan tenaga Sin Kang yang dipusatkan pada telapak tangan. Bu! Tangannya yang kecil itu tepat sekali menghantam punggung bajak selagi tubuh Bun Beng masih meloncat. Bajak itu memekik, tombaknya terlepas dan mulutnya muntahkan darah segar, lalu tubuhnya terguling roboh berkelojotan. Melihat ini, Pangeran Jenghan terkejut dan kagum, lalu berteriak. "Lekas kau selamatkan Milana dengan perahu darurat di pinggir kiri itu." Sambil berteriak begini, pangeran itu memutar pedangnya menangkis hujan senjata para bajak. Bun Beng mengerti bahwa melihat keadaannya, perahu itu akan terbakar dan akan celakalah mereka semua. Memang sebaiknya menyelamatkan Milana lebih dulu. Cepat ia menyambar lengan Milana, diajaknya lari ke pinggir kiri. Di situ memang terdapat sebuah perahu kecil yang biasanya dipergunakan untuk para pengawal mencari ikan, atau memang disediakan kalau sewaktu-waktu keadaan membutuhkan. Bun Beng melepaskan ikatan perahu itu, menyeretnya ke pinggir, lalu ia melempar perahu ke bawah. Tanpa menghiraukan jeritan Milana yang merasa ngeri, ia menyambar tangan anak perempuan itu dan dibawanya meloncat ke bawah menyusul perahu kecil. Untung bahwa Bun Beng bersikap tenang sehingga loncatannya tepat jatuh di tengah perahu kecil. Dilepaskannya 2 batang dayung yang terikat di pinggir perahu dan ia mulai mendayung perahu itu melawan ombak menjauhi perahu besar yang mulai terbakar. "Paman! Paman Pangeran!" Milana berteriak dan menangis. "Milana, dalam keadaan seperti ini kita harus masing-masing mencari keselamatan sendiri." Tapi Paman Pangeran, dia seorang berilmu tinggi, tentu akan dapat menyelamatkan diri. Andai kata kita menolong pun tiada gunanya. Duduklah yang tenang, akan kucoba melarikan perahu sebelum terlihat oleh bajak-bajak itu. Dengan sepenuh tenaganya Bun Beng mendayung perahu, sedangkan Milana memandang ke arah asap-asap mengepul hitam yang menutupi perahu-perahu besar pamannya sambil menangis. Mereka sudah berada agak jauh dari perahu-perahu yang kebakaran ketika tiba-tiba Milana menjerit. Bun Beng memandang dan ia pun terkejut melihat 2 buah tangan manusia muncul dan air dan memegang pinggiran perahu kecil. Ketika kepala orang itu muncul, tahulah dia bahwa orang itu adalah seorang di antara para anak buah bajak laut yang jatuh ke laut. Orang itu tidak terluka dan pandang matanya beringas menyeramkan. "Lepas!" Bun Beng membentak, menggunakan dayungnya menghantam ke arah tangan terdekat. "Aug!" Orang itu berteriak kesakitan dan melepaskan tangan kirinya yang kena pukul dan dari bibir perahu Bun Beng mengayun dayungnya lagi, memukul ke arah tangan kanan yang masih memegangi pinggiran perahu. Gerakan-gerakan ini membuat perahu kecil menjadi oleng. Akan tetapi sekali ini, bukan tangan itu yang terkena hantaman dayung bahkan dayungnya tertangkap oleh tangan kanan bajak itu, terus ditarik kuat-kuat sehingga tubuh Bun Beng terseret dan jatuh ke air. "Bun Beng!" Milana menjerit. Bun Beng marah sekali. Biarpun bukan ahli, namun dia pandai berenang, maka ia menggerakkan kedua kakinya dan mengayun dayung yang masih dipegangnya. Plak! Dayungnya menghantam muka orang itu sehingga kembali bajak itu memekik dan terdorong mundur. Matanya melotot marah penuh dengan sinar kebencian dan kalau anak itu dapat diterkamnya, tentu akan dibunuhnya. Bun Beng sudah dapat menangkap pinggiran perahu lagi. Karena gugup dan hendak cepat-cepat naik ke perahu, dayungnya terlepas dan hanyut, sedangkan bajak itu sambil memaki-maki berenang cepat sekali mengejarnya. Dalam hal ilmu renang tentu saja Bun Beng tidak dapat melawan kepandaian seorang bajak laut. Maka ia bergegas hendak naik ke perahu agar dari dalam perahu dia dapat melawan orang yang masih berada di air itu. Hehehe. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, seorang kakek yang tertawa-tawa meloncat ke ujung perahu. Begitu tubuhnya tiba di ujung perahu, ujung yang lain di mana Bun Beng dan Milana berada, terangkat tinggi ke atas seolah-olah kakek itu beratnya melebihi berat seekor gajah bengkak. Bun Beng cepat memegang lengan Milana yang hampir terlempar keluar,
sambil dengan sebelah tangan memegangi pinggiran perahu erat-erat dan matanya memandang kakek aneh itu dengan terbelalak. Hehehe. Tiba-tiba ujung di mana Bun Beng dan Milana duduk, meluncur lagi ke bawah dengan cepat sekali. Prak! Ujung perahu ini turun tepat menghantam kepala anak buah bajak sehingga pecah berantakan dan mayatnya terapung. Kepalanya sudah tidak merupakan kepala lagi melainkan berubah seonggok benda putih berlepotan darah. Ih! Milana yang melihat mayat itu menutupi muka dengan kedua tangan sambil menangis. Hihihi, takut? Hihihi. Kakek itu tertawa-tawa seolah-olah merasa senang sekali melihat Milana ketakutan. Aku akan membuat kalian lebih takut lagi, hahaha. Dan dengan sebatang ranting yang berada di tangan kirinya, kakek itu mendayung perahu dan perahu itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Bun Beng memandang penuh perhatian. Kakek itu pakaiannya sederhana dan longgar, kedua kakinya telanjang. Usianya tentu sudah 70 lebih, dengan rambut dan jenggot putih riap-riapan, matanya melotot lebar dan selalu tertawa-tawa. Akan tetapi yang amat luar biasa adalah kulit tubuhnya. Dari muka, tangan dan kakinya, semua berkulit kuning sekali. Bukan kuning seperti kulit orang biasa, melainkan kuning yang aneh, seperti dicat, kuning sampai ke kukunya dan warna matanya. Maka teringatlah Bun Beng akan keanehan warna kulit orang-orang Pulau Neraka dan ia menduga bahwa kakek ini tentulah seorang tokoh Pulau Neraka. Dugaan Bun Beng memang tepat. Kakek ini adalah seorang di antara 5 orang kakek kulit kuning yang merupakan tokoh-tokoh tingkat tertinggi di Pulau Neraka, di bawah ketuanya. Dan memang dia adalah seorang tokoh sakti yang diutus oleh majikan Pulau Neraka untuk mengadakan penyelidikan di luar pulau. Kakek ini selain sakti, juga memiliki watak yang amat aneh, mendekati gila sehingga seringkali melakukan hal-hal yang menggegerkan dunia Kang Ou. Kini melihat 2 orang anak dalam perahu, timbul keanehan wataknya dan dia seolah-olah hendak menakut-nakuti kedua orang bocah itu. Perahu itu meluncur cepat mendekati tempat pertempuran. Bukan hanya cepat, malah sengaja dibikin oleng ke kanan-kiri, ada kalanya ujungnya seperti akan tenggelam, ada kalanya ujung yang diduduki 2 orang anak-anak itu terangkat tinggi kemudian dihempaskan ke bawah seperti akan tenggelam. Milana menjerit-jerit dan memeluk Bun Beng yang berpegang kuat-kuat pada pinggiran perahu. Hehehe, pemandangan indah. Indah. Kakek itu terkekeh-kekeh ketika perahunya meluncur cepat mengelilingi tempat pertempuran. Biarpun keadaannya sendiri berbahaya dan perahu itu sewaktu-waktu dapat membuat mereka terlempar keluar, Bun Beng masih sempat memperhatikan keadaan pertempuran dan melihat betapa pangeran dan para pengawal masih melakukan perlawanan mati-matian namun perahu mereka telah terbakar sebagian. Kakek, apakah engkau tidak kenal takut? Bun Beng tiba-tiba bertanya. Aku? Takut? Hahaha. Hehehe. Sambil berkata demikian, perahu meluncur cepat sekali menuju ke sebuah yang terbakar. Milana menjerit melihat betapa perahu kecil itu akan menubruk perahu yang bernyala-nyala, bahkan Bun Beng sendiri yang berusaha sekuat tenaga untuk bersikap tenang, menjadi pucat dan memandang terbelalak ke depan, melihat betapa perahu terbakar itu seolah-olah mulut seekor naga mengeluarkan api hendak menelan perahu mereka. Celaka, teriak Bun Beng. Kalau binatang lari dapat dijebak. Hahaha. Kakek itu tertawa dan tiba-tiba perahu itu membelok dengan kecepatan luar biasa sehingga miring dan hampir terguling, akan tetapi dapat menghindari tabrakan dengan perahu terbakar. Hahaha. Aku takut? Memang beranimu hanya menakut-nakuti anak kecil, kakek yang nakal. Aku tidak percaya bahwa engkau tidak kenal takut. Misalnya terhadap bajak-bajak laut yang demikian ganas, kejam dan jumlahnya amat banyak. Aku berani memastikan bahwa engkau tentu takut mengganggu mereka dan kalau engkau yang melawan mereka di atas perahu yang terbakar itu, tentu engkau akan terkencing-kencing di celanamu, kencing kuning pula. Tiba-tiba kakek itu meloncat berdiri dan mencak-mencak. Memang kencingku kuning. Kau bilang aku takut kepada segala bajak cacing tanah itu? Kau tunggu dan lihat saja betapa mudah aku membasmi mereka. Setelah berkata demikian, kakek itu menggerakkan kaki dan tubuhnya sudah melesat ke arah perahu besar yang terbakar, di mana Pangeran Jenghan bersama pengawalnya masih mati-matian melawan serbuan para bajak. Tentu saja hati Bun Beng menjadi girang bukan main. Cepat ia menyambar sepotong dayung dari banyak kayu-kayu pecahan perahu yang terapung di dekat perahunya, kemudian secepat mungkin dia mendayung perahu kecil menjauhi pertempuran.
Tanpa menghiraukan kedua tangannya yang menjadi lelah sekali, Bun Beng mendayung terus dan tiba-tiba datang ombak-ombak besar yang menghanyutkan perahunya. Mendayung lagi tidak mungkin dan apa yang ia lakukan hanya menggunakan dayung untuk mencegah perahunya terguling. Milana tidak menangis lagi, bahkan anak ini pun sudah menyambar sebatang dayung dan ia membantu Bun Beng mendayung. Kini melihat perahu diombang-ambingkan ombak, dia membantu Bun Beng menahan agar perahu tidak terguling. Akan tetapi dia tidak kelihatan takut, padahal keadaan mereka waktu itu tidaklah kalah berbahaya daripada tadi. Hal ini mengherankan hati Bun Beng dan ia bertanya dengan suara keras untuk mengatasi suara angin ribut. Milana, engkau tidak takut? Milana memandangnya, tersenyum dan menggeleng kepala. Bun Beng menjadi heran. Kalau tadi, kenapa ketakutan dan menangis? Milana membuka mulut menjawab, akan tetapi suaranya lenyap ditelan angin sehingga Bun Beng berteriak. Bicara yang keras, aku tidak dengar. Milana tertawa, ribut-ribut begini kau mengajak orang mengobrol? Bun Beng mendongkol akan tetapi juga geli hatinya. Anak ini benar-benar amat luar biasa. Katakanlah mengapa sekarang engkau menjadi begini tabah? Tadi bukan penakut sekarang pun bukan tabah. Aku ngeri menyaksikan kekejaman manusia saling bunuh. Aku percaya kepada alam yang maha kasih. Andai kata ombak-ombak ini menelan kita pun sama sekali tidak mengandung hati benci atau marah. Bun Beng bengong sehingga lupa mengerjakan dayungnya. Perahu terputar, hampir terguling dan mendengar Milana malah tertawa-tawa. Cepat ia menggerakkan dayung dan mengomel. Bersambung Kubab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.